Apa sih kios siap kerja itu, Pak? Sistem informasi pelayanan ketenagakerjaan. Apa itu, Setelah kita memiliki informasi ini, bagaimana dengan pasar Nah, kerjanya? itu yang paling penting, Pak. Oh, pasar Setelah ini. ikut pelatihan, Nah, ini saya kita juga udah ingin nyampaikan, kompeten, ya. udah paten, tapi di lapangan nyatanya susah. Itu Nah, seperti apa tuh, Pak? Ada namanya Career Hub. Pasker.id. Pasker.id. Pasker itu apa? Pasar kerja. Oh. Kalau orang jatuh, kalau ada bantal kan nggak terlalu ininya, ya nggak terlalu tentu sakit, ya, ya. kan istilahnya nggak terlalu sakit-sakit amat Iya, lah. Kalau iya. misalnya tadi jatuh langsung ke lantai ya. Iya. Tinggal Benjut. jatuhnya benjut lah. Nah, kan yang perlu bantuan. Bantalannya namanya program JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jadi dalam jaminan kehilangan pekerjaan itu akan mendapatkan 3 manfaat, Cikun. Ya, gimana? Apa tuh aja tuh 3 manfaat? Satu, manfaat uang tunai. Uang tunai. Cash Duit, benefit. duit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaba, apa kabar rekan-rekan Bandung semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa lancar menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Seperti biasa kata Cegun, tanpa basa-basi kelemahan takut basi. Episode kali ini Cegun kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga sangat penting bagi dunia ketenagakerjaan. Langsung saja to the point. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Sapa langsung Bapak Anwar Sanusi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Cikun. Terima kasih Ya, sudah Pak. diundang di dalam forum yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. Sebuah kehormatan bagi saya juga Sama bisa Pak. menyapa Ya, apalagi saya Pak. Cikun dan juga teman-teman semuanya ini. Iya Pak. Alhamdulillah Pak. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak banget Pak. Istilahnya Bapak udah menyempatkan waktunya memenuhi undangan kami di sini gitu untuk ngobrol-ngobrol santai di sini, dan terima kasih juga atas kunjungan Bapak di Banda Aceh ini, kota sejuta kedai kopi. Di sini banyak kopi yang enak lah Pak. Jadi kita bisa ngobrol santai. Jadi Pak, langsung saja Pak ini Pak. Belakangan ini saya dengar Kementerian Ketenagakerjaan telah meluncurkan namanya kios siap kerja Pak. Iya. Nah, saya sebagai masyarakat awam nih Pak, istilahnya apa sih kios siap kerja itu Pak? Iya. Jadi gini, kalau kios itu ya sama lah ya, sama Iya. dengan kayak tempat di mana kita bisa mendapatkan sesuatu lah. Kayak misalnya kios kelontong, berarti kan kita juga bisa mendapatkan barang-barang kelontong. Iya. Nah, kalau kita katakan siap kios kios siap kerja, berarti kita akan mendapatkan berbagai hal tentang masalah ketenagakerjaan. Siap itu sendiri kan sistem informasi pelayanan ketenagakerjaan. Jadi seseorang kalau ingin mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan ini kan harus mendapatkan pelayanan yang utuh. Jadi istilahnya kita ingin adanya sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang bisa disampaikan atau didapat oleh seseorang yang datang ke kios itu. Nah, ekosistemnya apa saja? Satu, Iya itu Pak. Apa aja Pak? terkait dengan pelayanan informasi, misalnya pelatihan. Informasi pelatihan. Nah, artinya seseorang setelah ketika ingin meningkatkan istilahnya kompetensinya, mau tidak mau kan harus Mencari- ikut di dalam paket atau program pelatihan. Pelatihan. Terus kemudian setelah dilatih, dia kan harus ibaratnya di situ membuktikan bahwa dia ini adalah mampu. Oh, Makanya ya, adalah kompeten. di situ adalah namanya adalah kompetensi, sertifikat kompetensi. Kita kan sudah ada punya LSP Iya, kan, betul, Pak. lembaga sertifikasi profesi. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang tidak kalah penting. Apa tuh, Setelah kita memiliki informasi ini, bagaimana dengan pasar kerjanya? Nah, itu yang paling penting Pak. Oh, pasar Setelah ini. ikut pelatihan, Nah, ini saya kita juga udah ingin kompeten, nyampaikan, ya. Udah paten tapi di lapangan nyatanya susah. Itu Nah, seperti apa tuh Pak? Jadi gini, kami juga ingin menyampaikan Iya. kepada Cikun dan juga tentunya teman-teman semua bahwa Kementerian Ketenagakerjaan ini memiliki satu sekarang unit baru yang disebut Pusat Pasar Kerja.
kerja. Pusat pasar kerja. Iya. Itu seperti apa tuh Pak pusat pasar Jadi kerja? pusat pasar kerja itu adalah sebagai tempat untuk bertemunya antara sisi istilahnya di situ adalah permintaan dengan yang namanya di situ adalah ketersediaan, demand dan supply, kan supply. Nah, ini makanya itu sebagai titik temu. Ada namanya career hub. Jadi kalau misalnya gini, katakanlah kita mengikuti pelatihan, informasinya di mana saya mau setelah saya mau bisa bekerja, disitulah dilihat. Oh ternyata ada lowongan-lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan yang bisa dilihat. Oh, ternyata mungkin dengan kompetensi saya seperti ini, saya bisa ngelamar. Itu. Lowongan-lowongan itu ada semua di Career Hub itu. Ada di dalam Career Hub itu, di dalam tadi sistem informasi pasar kerja tadi, siap kerja tadi ada. Bahkan pusat pasar kerja kita tuh kita biar istilahnya milenial lah ya, istilahnya jangan sampai namanya jadul. Pasker.id. Pasker.id. Pasker itu apa? Pasar kerja. ID itu apa? Indonesia. Karena pengen kita Pasker ID itu menjadi yang namanya semacam rumah besar bagi berbagai platform yang menyediakan informasi tentang pasar kerja. Ini kita akan jadi besar itu. Ya mungkin kapan-kapan nanti saya akan bicara banyak tentang pusat pasar kerja tadi. Oke. Itu sudah berjalan, Pak. Sudah. Kantornya ada bagus. Itu ada di Jalan Gatot Subroto nomor 44. Jadi mungkin hal-hal kayak gini mungkin masyarakat mungkin banyak belum ya, tahu, Pak. coba lihat misalnya di kemnaker.go.id. Lihat di situ pusat pasar kerja. Ada informasinya di situ. Kebetulan itu di bawah Sekretaris Jenderal ya. Di situ itu sekarang akan menjadi tempat layanan seseorang untuk mendapatkan tadi informasi tentang ketenaga kerjaan. Baik misalnya adalah kalau perusahaan ya Cari pekerja. Ya, artinya di situ atau pemberi kerja. Pembeker. Karena pencari kerja pencaker kan. Nah, itu pembeker ya, pemberi kerja kan. Nah, pembekernya ingin nyari. Nah, oke. Saya pengen misalnya adalah orang yang tahu tentang las. Ya kan? Berarti kan di situ sudah tersedia informasi bahwa ternyata ada pelatihan-pelatihan yang sudah diselenggarakan. Ini outputnya adalah misalnya Cik Gun, kemudian Anwar, kemudian Ali, kemudian Ahmad, kemudian Bambang, kemudian Cahyono. Nah, ternyata mereka ada. Ya tinggal nggak usah sulit-sulit, mereka aja dipanggil kemudian tes lagi kan. Jadi yang nama-nama yang ada di situ Pak, itu yang memang udah lulus kompeten gitu. Iya, nah itu tadi makanya kan tadi siap kerja itu arahnya juga ke situ. Oh itu ya. Jadi semua informasi itu terdokumentasi di dalam sebuah tempat yang satu, sehingga siapapun nanti ketika membutuhkan baik tadi pencari kerja maupun pemberi kerja, pencaker, pembeker bisa menggunakan. Artinya Pak, kalau yang misalnya yang ikut pelatihan itu yang nggak lulus, yang nggak kompeten gitu ya, dia nggak bisa ikut masuk ke Career Hub itu Pak? Ya kalau nggak lulus kan sesuatu kan gini toh, kalau nggak lulus kan bagi saya yang memberi kerja kan, loh ini kok nggak lulus ya gimana ya itu kan artinya kan gini rekan-rekan renaker ya, renaker ya mau tidak mau kalau ingin istilahnya betul-betul kompetitif ya pelatihan yang sungguh-sungguh, benar itu. Disiplin, mudah-mudahan Anda mendapatkan sertifikat kompetensi dan nanti masuk dalam database siap kerja. Iya, tuh kan benar apa kata Cik Gun. Era masa kini dan masa depan adalah era kompetitif. Era kompetitif sejatinya adalah persaingan bebas lepas landas tanpa batas, siap menggilas kebodohan tanpa kompetensi. Itu. Jadi buat teman-teman yang lagi dan akan mengikuti pelatihan di balai-balai pelatihan vokasi dan produktivitas dimanapun, kalau mau berhasil harus seperti apa yang dikatakan Pak Sekjen tadi. Apa? Renaker ya mau tidak mau kalau ingin istilahnya betul-betul kompetitif, pelatihan yang sungguh-sungguh, disiplin, mudah-mudahan Anda mendapatkan sertifikat kompetensi dan nanti masuk dalam database siap kerja. Nah itu di survei lapangan juga yang udah kompeten itu
sangat gampang untuk mendapatkan Ya, pekerjaan. ya. Saya juga mau menyampaikan lagi Gimana, Pak? Masker ID tadi ya. Iya, Masker. gimana melanjutan, Pak? Ini kan gini, pemerintah itu sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Ini ada satu perlindungan sosial baru kepada pekerja yang dikenal dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, itu tuh. Itu ada PP-nya, Rame PP tuh, 37 itu. Itu, nah ini anak nih, kita simak nih JKP nih, gimana nih? Ini mumpung ada Pak Sekjen nih. Nah. Tanya terus ya, gimana Pak? Itu gimana tuh Pak? Jadi gini, jadi Ya. JKP ya, jaminan kehilangan pekerjaan. Itu adalah sebuah skema jaminan sosial yang diperuntukkan Ya. kepada para pekerja yang mengikuti program program jaminan sosial. Ya. Dia akan mendapatkan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi dalam jaminan kehilangan pekerjaan itu akan mendapatkan 3 manfaat, Cik Gun. Ya, gimana? Apa saja tuh 3 manfaat? 1, manfaat uang tunai, Uang tunai, cash duit, benefit. pasti duit. Ya, jadi dia mendapatkan 45% dari gaji, ya maksimal 5 juta. 45% dari gaji. dari gaji. Gajinya maksimal 5 juta. Ya. Kalau misalnya katakanlah 5 juta, berarti dia dapat sekitar 2,4 juta. Ya. Ini manfaat pertama. Manfaat kedua, ini adalah dia mendapatkan yang namanya akses terhadap informasi pasar kerja. Akses informasi pasar kerja. Yang kedua. Nah, Pertama duit tadi, duit. kedua akses informasi pasar kerja. yang ketiga, pelatihan. Pelatihan dia mendapatkan istilahnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Ya free dong. Free. Nah, free. Jadi begini logikanya. Ya siapapun tidak inginlah ter-PHK kan. Iya, betul, Pak. Tapi Semuanya kadang-kala lancar-lancar kalau itu sudah istilahnya terjadi, kita juga harus ibaratnya ada bantalan sosial. Iya. Kalau orang jatuh, kalau ada bantal kan nggak terlalu nggak terlalu sakit, ya kan? kan istilahnya nggak terlalu sakit-sakit amat Iya, lah. Kalau iya. misalnya tadi jatuh langsung ke lantai ya. Iya. Tinggal Benjut, jatuhnya benjut lah. Nah, kan yang perlu bantalannya namanya program JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ini adalah komitmen negara hadir kepada pekerja yang ter-PHK. Nah, jadi dengan adanya JKP, dia akan punya ada 3 manfaat tadi. Ya harapan kita kan tadi dia istilahnya ketika nggak dapat penghasilan ada tapi manfaat uang tunai yang masih dapat. Yang kedua, ketika dia mencari lowongan pekerjaan ada akses informasi kerja. Dan itu ya bukan hanya akses istilahnya mendapatkan ini infonya, tapi tidak dibimbing oleh yang namanya pejabat fungsional, dikenal adalah apa? Petugas antar kerja atau adalah pengantar kerja. Iya. Jadi seperti situ, ada pendampingan gitu ya? Oh iya, ada pendampingan. Kamu ditanyain. Oh. Cik Gun, apa kemarin? Dia bilang, bidang saya adalah fotografer. Iya. Nah, apakah mau tetap fotografer? Oh enggak, saya mau kuliner. Oh, reskilling. Nah, itu namanya reskilling. Atau tetap saya fotografer, tapi adalah yang bisa ningkat lagi. Berarti kamu upskilling. Jadi artinya pelatihan nanti yang memang dia bisa lebih meningkat kompetensinya dibanding dengan yang sebelumnya. Jadi ini kalau JKP ini kalau seandainya betul-betul istilahnya dimanfaatkan, saya rasa ini akan menjadi tadi saya katakan bantalan sosial yang bagus bagi seseorang yang ter-PHK. Sehingga dengan demikian dia masih istilahnya tidak pusing dengan yang namanya terlalu takut dan khawatir gitu ya. Meskipun kalau ter-PHK kan ada uang pesangon juga kan, itu kan ada uang pesangon. Uang pesangon bisa saja juga nanti adalah juga akan menjadi modal. Apalagi kemarin kan JHT jaminan hari tua itu kan ketika PHK kan nanti akan juga bisa diambil. Nah, itu. Demikian tentang JKP. Nah, itu rekan akar obrolan tentang JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Udah tenang? Jelas pahit-pahitnya kita ter-PHK, selain pesangon yang kita dapat dari JKP, kita juga dapat cash benefit, dapat duit 45% dari gaji. Terus kita juga dapat akses informasi pasar kerja, dan bukan hanya itu, kita juga akan didampingi oleh pejabat fungsional yang disebut petugas pengantar kerja. Nah, apalagi udah
Kalau kita bosan dengan profesi yang lama, dengan keahlian yang lama, kita bisa reskilling, atau misalnya kalau mau meningkatin skill kita bisa upskilling gitu, bebas. Nah itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, iklim ketenaga kerjaan kita itu semakin kondusif. Iya. Orang istilah terlindungi bukan hanya pada saat dia aktif, pada saat tidak aktif dia bisa terlindungi. Tidak aktif itu dua, satu karena dia ter-PHK, yang kedua karena pensiun, Ketiga mungkin meninggal. ya, meninggal atau kecelakaan. Meninggal ya, meninggal gitu. kan dia bisa ngambil namanya adalah JKM kan. Iya. Kemudian kalau dia pensiun ada JP, kemudian ada CHT. Ya rekan-rekan, itulah tadi obrolan santai bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Bapak Anwar Sanusi. Terima kasih Bapak sudah sharing-sharing di sini, berbagi informasi terkait isu-isu ketenagakerjaan. Salah satunya seperti kios siap kerja yang baru diluncurkan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziah. Dan hari ini aku juga baru tahu ternyata banyak banget ya program yang ditawarkan di dalam kios siap kerja ini. Jadi tinggal kitanya aja nih, mau nggak gitu istilahnya memanfaatkan apa yang pemerintah berikan. Nah itu rekan-rekan, pastinya kita semua mau yang baik-baik aja, enak dan lancar-lancar aja ya kan. Sayangnya realita kehidupan dunia tak semudah perencanaan akal logika. Sama seperti ungkapan manusia hanya berencana, tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang menentukan. Ya. Akan tetapi perlu diingat buat kita semua dan jangan menutup mata juga bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya membangun iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Indonesia. Ya. Berbagai cara dan upaya ditempuh untuk mengurangi angka pengangguran, salah satunya melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi secara masif dilakukan di balai-balai pelatihan vokasi dan produktivitas di seluruh wilayah Indonesia. Intinya semua balik lagi ke kitanya sih. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jelas intinya. Masa depan kita, mau dibawa kemana masa depan kita? Semua kita sendiri yang tahu. Kadang kan sifat alaminya kita manusia itu sering sekali mengabaikan kesempatan dengan banyak alasan. Nanti aja, besok aja, santai aja, begini begitu, begini begitu, pakai bini nggak ada yang itu. Tanpa sadar, tahu-tahu kesempatan itu pergi menghilang, nggak akan kembali berulang. Padahal hukum alam jelas mengajarkan kita kalau kita punya kompetensi andalan, rezeki pasti ngikut di belakang. Itu udah sunatullah kata Pak Sekjen, ya Pak. Iya. Demikian rekan-rekan, buat kalian yang kepo dan ingin mendapatkan informasi pelatihan dan juga informasi pasar kerja dan juga mau kepoin lebih dalam tentang JKP, silakan cek and recheck kios siap kerja yang ada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di wilayah masing-masing. Khusus buat rekan-rekan di wilayah Aceh, silakan follow semua media sosialnya BPVP Banda Aceh. Oke lah kalau begitu, jangan lupa senang, jangan lupa bahagia. Kelamaan aku harus bilang sampai jumpa episode Cek Gun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.